Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada kali ini. Rekan-rekan mahasiswa, dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam materi kuliah hukum tata negara. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kita selalu membahas bagaimana negara berjalan dalam kondisi normal, tentang adanya pemisahan kekuasaan, pemilu yang teratur, dan perlindungan HAM yang ideal. Namun bayangkan situasi ini jika sebuah negara tiba-tiba dihantam pandemi global yang mematikan, atau terjadi pemberontakan bersenjata yang mengancam ibu kota, atau juga krisis ekonomi yang membuat inflasi meroket tajam. Maka muncul pertanyaan, apakah hukum yang dibuat untuk kondisi normal masih mampu menyelesaikan kondisi yang tidak normal tersebut? Maka jika kita memaksakan prosedur normal yang berbelit-belit, negaranya mungkin keburu runtuh. Maka disinilah berlaku ada gium kuno dari Cicero yang sering kita dengar, salus populi supra male esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka pada pembahasan kuliah kita kali ini, kita akan mempelajari bagaimana hukum melegalkan pelanggaran hukum demi menyelamatkan negara melalui hukum tata negara darurat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada pembahasan video berikut ini. Pertama, pengantar dan definisi hukum tata negara darurat. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab terlebih dahulu adalah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum tata negara darurat itu? Secara sederhana, bahwa hukum tata negara darurat dapat kita definisikan sebagai sekumpulan norma atau aturan hukum khusus. Kita garis bawahi kata khusus di sini. Aturan ini baru aktif dan berlaku ketika negara berada dalam kondisi bahaya, genting, atau krisis hebat yang mengancam keselamatan bangsa. Coba kalian bandingkan dengan situasi sehari-hari. Dalam kondisi normal, bahwa hukum atau undang-undang biasa harus diterapkan secara ketat tanpa pengecualian demi kepastian hukum. Namun berbeda halnya dengan dalam kondisi darurat, bahwa hukum memberikan dispensasi atau wewenang khusus kepada negara untuk menyimpang dari aturan-aturan normal tersebut. Mengapa boleh menyimpang? Bahwa tujuannya hanya satu, demi menyelamatkan eksistensi negara itu sendiri. Maka untuk memahami konsep ini secara lebih mendalam, ada 3 karakteristik utama hukum tata negara darurat yang tertera di bawah ini yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Pertama, bahwa asas utamanya seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa landasan filosofis tertinggi dari hukum tata negara darurat adalah asas salus populi suprema leg esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi, ketika keselamatan rakyat terancam, maka prosedural hukum yang biasa dan berbelit-belit boleh dikesampingkan demi kecepatan dalam bertindak. Kedua, yaitu berbicara masalah tujuannya. Ingat bahwa tujuan utama dari diaturnya hukum tata negara darurat bukanlah untuk melanggengkan kekuasaan atau kewenang-wenangan penguasa. Tujuannya sangat spesifik, yaitu untuk mengembalikan kondisi abnormal atau krisis tersebut agar bisa kembali ke kondisi normal secepat mungkin. Ketiga, berbicara terkait sifatnya, bahwa karakteristik mutlak dari hukum tata negara darurat adalah sifatnya yang sementara atau temporer dan luar biasa. Artinya bahwa ketika kondisi krisis atau bahaya sudah berhasil diatasi dan keadaan kembali stabil, maka instrumen hukum darurat ini harus segera dinonaktifkan dan negara wajib kembali tunduk pada hukum tata negara dalam kondisi normal. Selanjutnya kita masuk ke landasan akademisnya, yaitu dasar pemikiran dan teori hukum darurat. Maka dalam hal ini muncul satu pertanyaan krusial, yakni mengapa negara membutuhkan hukum darurat dan kenapa tidak pakai hukum biasa saja? Secara teoritis, jawabannya terletak pada keterbatasan hukum itu sendiri. Hukum positif yang dibuat untuk kondisi normal ini dirancang dengan proses yang panjang, penuh perdebatan di parlemen, dan birokrasi yang rigid demi menjaga aspek keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam realitanya, bahwa hukum normal tersebut seringkali tidak cukup cepat atau fleksibel untuk merespon ancaman yang datangnya mendadak. Bayangkan jika terjadi perang tiba-tiba.
pemberontakan bersenjata di berbagai wilayah, atau bencana alam global. Maka jika pemerintah harus menunggu rapat paripurna DPR yang berminggu-minggu hanya untuk membuat satu regulasi penanganan, maka negara bisa keburu lumpuh. Maka itulah yang menjadi dasar pemikiran mengapa instrumen hukum darurat ini mutlak diperlukan. Maka untuk memperkuat pemahaman ini, mari kita bedah 3 pilar teori akademis yang mendasari hukum tata negara darurat. Pertama, berbicara teori kedaulatan dari Carl Schmitt. Pemikiran Schmitt ini sangat legendaris di dunia hukum tata negara. Ia menyatakan bahwa berdaulat adalah siapa yang memutuskan dalam kondisi pengecualian atau darurat. Artinya, bahwa ujian sejati dari kedaulatan tertinggi suatu negara bukan terlihat saat kondisi damai dan normal, melainkan terlihat pada siapa yang memiliki otoritas sah untuk mengambil keputusan ekstrim ketika negara berada di titik nadir krisis. Kedua adalah teori keadaan darurat objektif. Artinya bahwa teori ini berfungsi sebagai rem atau pembatas. Teori ini menegaskan bahwa penetapan keadaan darurat harus didasarkan pada fakta real yang nyata di lapangan, bukan sekedar asumsi politis atau subjektivitas sepihak dari penguasa. Maka harus ada ancaman nyata yang bisa dibuktikan secara objektif agar hukum darurat ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Dan yang ketiga adalah prinsip keperluan, bahwa prinsip ini menyatakan bahwa tindakan-tindakan darurat yang diambil oleh pemerintah, termasuk pembatasan hak sementara, ini hanya sah secara hukum jika tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mengatasi krisis. Jika krisis tersebut sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan instrumen hukum normal, maka penggunaan tindakan darurat menjadi tidak sah atau tidak konstitusional. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dan landasan teoritis secara universal, maka sekarang kita akan mendarat ke ranah hukum positif kita sendiri, yaitu mengenai dasar hukum di Indonesia. Maka dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana para pendiri bangsa kita mendesain koridor hukum darurat ini. Di Indonesia, bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat diatur secara tegas langsung di dalam hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional hukum tata negara darurat yang kemudian diturunkan ke dalam regulasi teknis. Konstitusi kita memisahkan instrumen kedaruratan ini ke dalam 2 pintu utama yang diatur dalam pasal 12 dan pasal 22. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini berbunyi bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Maka di sini kita melihat bahwa Presiden diberikan kewenangan penuh untuk menekan tombol keadaan bahaya. Namun konstitusi kita langsung mengunci dengan prinsip demokrasi. Syarat dan akibat hukum dari keadaan bahaya tersebut tidak boleh ditentukan sendiri oleh Presiden secara sewenang-wenang, melainkan harus ditetapkan bersama DPR melalui undang-undang. Yang kedua adalah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan pasal 12 yang berfokus pada status kedaruratan wilayah atau negara. Maka dalam pasal 22 ini mengatur mengenai regulasi darurat. Pasal ini memberikan hak subjektif Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Maka melalui pasal 22 ini, Presiden bisa melompati prosedur legislasi normal demi kedaruratan meskipun nantinya Perpu tersebut tetap harus diuji untuk mendapatkan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya. Lalu, apa regulasi teknis yang menjadi turunan langsung dari amanat konstitusi tersebut? Maka rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di poin di kanan bawah slide, yakni Undang-Undang Nomor 23 PRP 1959 tentang penetapan keadaan bahaya. Ini adalah undang-undang organik yang hingga saat ini masih berlaku di Indonesia, walaupun tentu saja dengan beberapa penyesuaian kontekstual. Undang-undang warisan masa lampau ini mengatur tingkatan keadaan bahaya, mulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu keadaan darurat sipil, naik ke keadaan darurat militer, hingga tingkatan tertinggi yaitu keadaan perang.
Selanjutnya kita akan melangkah ke bagian praktisnya, yaitu membahas mengenai tingkatan keadaan bahaya di Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, dalam hukum positif kita, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959, bahwa hukum Indonesia tidak menyamaratakan semua jenis krisis. Negara kita membagi tingkatan keadaan darurat menjadi 3 level utama secara berlapis atau terstratifikasi. Bahwa pembagian ini didasarkan pada eskalasi atau tingkat keparahan ancamannya. Mengapa harus dibagi? Ya karena setiap tingkatan memberikan porsi wewenang yang berbeda kepada penguasa darurat. Semakin tinggi tingkatannya, tentu semakin besar wewenang yang diberikan dan konsekuensinya semakin besar pula potensi pembatasan terhadap hak-hak publik. Maka mari kita bedah 3 tingkatan tersebut dari yang paling rendah hingga yang paling ekstrim. Pertama, keadaan darurat sipil. Ini merupakan tingkatan yang paling rendah dalam stratifikasi keadaan bahaya. Pada level ini, alat-alat negara dan birokrasi pemerintahan sipil dinilai masih berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan roda pemerintahan. Namun, tentunya kondisi lapangan tetap membutuhkan pengetahuan hukum dan pengawasan ekstra yang tidak ada dalam kondisi normal untuk mencegah situasi memburuk. Kedua adalah keadaan darurat militer. Ini adalah tingkatan menengah. Status ini baru akan digunakan jika gangguan keamanan di lapangan dinilai sudah berada di tahap yang mengancam kedaulatan fisik wilayah negara. Karena ancamannya sudah bersifat fisik keamanan, maka penanganannya memerlukan keterlibatan kekuatan militer secara dominan untuk memulihkan keadaan. Dan yang ketiga yang paling ekstrim adalah keadaan perang. Ini adalah eskalasi tertinggi, kasta paling atas dari hukum tata negara darurat. Status keadaan perang ini berlaku jika wilayah negara mendapat serangan atau agresi dari luar, atau ketika terjadi keterlibatan konflik bersenjata dalam skala besar yang mengancam eksistensi keutuhan NKRI. Maka pada titik ini, hukum militer dan pertahanan akan mendominasi demi menyelamatkan kedaulatan negara. Ketiga konsep stratifikasi ini mengajarkan kita tentang prinsip proporsionalitas. Artinya bahwa penguasa tidak boleh menggunakan instrumen darurat militer jika krisis yang terjadi sebenarnya masih bisa ditangani pada level darurat sipil. Rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami tingkatan-tingkatan krisis, sekarang muncul pertanyaan, apa konsekuensi hukum terhadap kekuasaan negara? Dan apa saja wewenang konkret yang dimiliki oleh penguasa darurat? Maka pembahasan selanjutnya yaitu tentang kewenangan penguasa darurat. Poin pertama yang wajib rekan-rekan mahasiswa pahami adalah adanya implikasi yuridis terhadap kekuasaan eksekutif. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ketika tombol keadaan darurat secara resmi dinyatakan, seketika itu pula terjadi apa yang disebut dengan shifting of power atau pergeseran kekuasaan. Bahwa kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden selaku penguasa darurat menjadi sangat luas. Mengapa dibuat meluas? Tujuannya adalah agar eksekutif dapat mengambil keputusan secara cepat guna menyelamatkan negara, tanpa harus terhambat oleh sekat-sekat birokrasi yang panjang dan berbelit-belit seperti pada kondisi normal. Nah, maka apa saja wewenang luar biasa atau exceptional power yang bergeser ke tangan eksekutif tersebut? Yakni ada 3 klaster kewenangan utamanya. Klaster pertama yakni pembatasan hak sipil. Dalam kondisi darurat, penguasa berwenang untuk membatasi ruang gerak warga negara. Misalnya, mengadakan jam malam, membatasi mobilitas bahkan hingga melakukan sensor terhadap informasi yang beredar di publik jika dirasa informasi tersebut dapat memperkeruh krisis atau mengancam stabilitas keamanan. Klaster kedua yakni penguasaan aset. Bahwa penguasa darurat ini juga bisa diberikan kewenangan yang sangat ekstrim di bidang kebendaan. Bahwa negara berwenang untuk meminta atau menggunakan fasilitas publik maupun fasilitas pribadi milik warga negara atau swasta, sepanjang hal tersebut dilakukan demi kepentingan penanggulangan darurat. Dan klaster yang ketiga adalah penyederhanaan regulasi. Maka dari sudut pandang hukum, ini yang paling menarik. Terjadi penyederhanaan dalam pembuatan aturan hukum secara cepat. Penguasa dapat mengeluarkan aturan hukum darurat tanpa harus melewati proses legislasi normal dan perdebatan panjang bersama DPR terlebih dahulu. Rekan-rekan mahasiswa melihat begitu besarnya kewenangannya. Di
Disinilah letak pentingnya peran hukum tata negara. Maka tugas kita sebagai orang hukum adalah mengkaji bagaimana agar kekuasaan yang sangat luas ini tetap memiliki koridor hukum sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Pembahasan selanjutnya bahwa kita telah sampai pada jantung dari perdebatan hukum tata negara darurat, yaitu mengenai pembatasan hak asasi manusia dalam kondisi darurat. Rekan-rekan mahasiswa, di slide sebelumnya kita sudah sepakat bahwa dalam keadaan kondisi darurat, penguasa memiliki kewenangan luar biasa untuk membatasi ruang gerak sipil. Namun, apakah semua jenis HAM boleh diberangus oleh negara atas nama kedaruratan? Tentu jawabannya adalah sangat tidak boleh. Disinilah hukum internasional maupun hukum nasional kita membuat garis batas yang sangat tegas. Sebuah dikotomi konseptual yang wajib kalian kuasai sebagai mahasiswa hukum, yaitu derogible versus non-derogible right. Pembatasan atau derogible of right ini diatur secara ketat demi mencegah negara jatuh ke dalam jurang otoritarisme. Maka mari kita bedah dua klaster hak tersebut sebagaimana berikut. Pertama, derogible right atau hak-hak yang dapat dibatasi. Klaster hak ini sifatnya tidak mutlak. Artinya bahwa demi keselamatan publik dan kepentingan penanggulangan krisis, negara diizinkan secara sah untuk membatasi atau menangguhkannya sementara waktu. Contoh, hak untuk berkumpul, hak bergerak atau berpergian, serta kebebasan berekspresi. Saat pandemi atau kerusuhan besar terjadi, hak-hak ini otomatis diredam demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah non-derogible right atau hak-hak yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi apapun. Hal ini adalah kasta tertinggi dari perlindungan kemanusiaan yang sering disebut sebagai the absolute core right. Bahkan, dalam status keadaan perang sekalipun, negara sama sekali tidak punya hak atau wewenang untuk menyentuh hak-hak ini. Contohnya seperti yang termaktub di kanan bawah slide dan dijamin secara konstitusional dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak kebebasan beragama, serta hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Tentu hal ini menjadi penegasan filosofis bagi kita bahwa hukum tata negara darurat diciptakan bukan untuk melenyapkan HAM, melainkan untuk mengorbankan sebagian hak yang bisa didelegasikan guna menyelamatkan hak yang paling mendasar, yaitu hak hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah parameter kegentingan yang memaksa. Tadi di awal pembahasan, saat kita membedah pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, kita sempat menyinggung tentang hak subjektif Presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pertanyaan hukum yang sangat mendasar dan sering menjadi perdebatan adalah apa ukuran atau parameter objektif dari frasa kegentingan yang memaksa tersebut? Apakah murni terserah selera hukum Presiden saja? Tentu jawabannya ada pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 dari PUU strip 7 Romawi tahun 2009. Ya, Perpu memang merupakan salah satu instrumen hukum tata negara darurat yang paling sering digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi penafsiran sepihak atau penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden, maka Mahkamah Konstitusi melalui putusan monumental ini menetapkan 3 parameter objektif kumulatif yang menjadi syarat sah suatu keadaan disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Mari kita bedah 3 parameter tersebut sebagaimana berikut. Pertama, kebutuhan mendesak. Tentu dalam hal ini harus ada kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Artinya, bahwa ada sebuah masalah krisis di tengah masyarakat yang penyelesaiannya tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kedua adalah kekosongan hukum. Parameter kedua menekankan pada ketiadaan instrumen hukum. Kondisinya adalah undang-undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah mendesak tersebut belum ada, atau undang-undang yang ada saat ini dinilai tidak memadai untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi. Dan yang ketiga adalah faktor waktu. Parameter terakhir ini mengunci dari sisi prosedural, yaitu ketika kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan prosedural pembuatan undang-undang biasa, karena proses legislasi norma bersama DPR itu memakan waktu yang sangat lama, sedangkan situasi di lapangan menuntut penanganan detik demi detik. Maka, syarat kegentingan yang memaksa tidak lagi bersifat liar secara politik,
melainkan sudah terukur secara yuridis. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif, artinya bahwa ketiganya harus terpenuhi sekaligus agar sebuah perpu dinilai konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita sampai pada materi penutup sekaligus filter terpenting dalam pembahasan kuliah kita kali ini, yaitu mekanisme pengawasan atau check and balance. Tentu mengapa bab ini diletakkan dalam pembahasan akhir? Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Kita harus menanamkan pemahaman mendalam bahwa pemberlakuan hukum tata negara darurat tidak berarti memberikan kekuasaan absolut tanpa batas kepada eksekutif. Sistem demokrasi konstitusional yang kita anut secara mutlak mewajibkan adanya pengawasan atau akuntabilitas, baik pasca krisis maupun saat kondisi darurat itu sedang berlangsung. Maka bagaimana sistem ketatanegaraan kita mengontrol kekuasaan darurat yang dipegang oleh presiden tersebut? Terdapat 3 pilar instrumen pengawasan yang bekerja, yaitu sebagaimana berikut. Pertama, pengawasan legislatif oleh DPR. Ini adalah kontrol politik yang sangat kuat. Setiap perpu yang dikeluarkan oleh presiden tidak otomatis menjadi undang-undang permanen. Perpu tersebut wajib diajukan dan harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa persidangan berikutnya. Jika DPR memberikan persetujuan, maka perpu itu naik kelas menjadi undang-undang. Namun jika DPR menolak, maka perpu tersebut seketika dinyatakan tidak berlaku dan harus segera dicabut. Kedua, pengawasan yudisial oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain kontrol politik dari legislatif, ada kontrol hukum dari lembaga peradilan. Yakni Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penuh untuk menguji konstitusionalitas material dari perpu yang dikeluarkan oleh Presiden. Jadi, meskipun DPR mungkin saja menyetujui sebuah perpu secara politik, masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan tetap bisa menggugat dan menguji perpu tersebut secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Ketiga, batasan waktu. Ini adalah instrumen pengawasan yang bersifat temporal, bahwa keadaan darurat memiliki kadaluarsa. Kondisi ini harus dievaluasi secara berkala dan mutlak, tidak boleh diperpanjang begitu saja tanpa adanya alasan secara indikator yang objektif di lapangan. Rekan-rekan mahasiswa, perlu kita ketahui bersama bahwa kekuasaan darurat boleh meluas demi kecepatan. Tetapi ia tetap berada di bawah bayang-bayang pengawasan legislatif dan yudisial agar konstitusi kita tidak mati di tengah krisis. Rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai di penghujung pada pembahasan kuliah kita hari ini. Hukum tata negara darurat adalah instrumen pelindung negara yang sah. Keberadaannya diakui secara konstitusional. Namun, tentu rekan-rekan mahasiswa sebagai calon yuris harus selalu ingat satu analogi penting, bahwa hukum darurat ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat penyelamat kedaulatan. Tetapi di sisi lain, bahwa ini berpotensi menjadi alat pembenaran otoritarisme. Oleh karena itu, ketepatan penerapannya sangat bergantung pada komitmen moral dan politik penguasa terhadap prinsip-prinsip konstitusi. Sebagai penutup, mari kita camkan poin konseptual yang berada di kanan bawah slide. Yang pertama adalah esensi keberadaannya, bahwa hukum tata negara darurat ada untuk menyelamatkan konstitusi, bukan untuk melanggar konstitusi demi kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Yang kedua adalah syarat mutlak penegakannya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, mutlak diperlukan adanya transparansi, batasan waktu yang jelas, serta pengawasan yang ketat dan konsistensi dari lembaga peradilan maupun lembaga legislatif. Dan yang selanjutnya adalah definisi negara kuat, bahwa parameter keberhasilan hukum darurat ini mencerminkan kualitas suatu bangsa. Negara yang kuat bukanlah negara yang dengan mudahnya memberangus hak rakyat saat krisis terjadi, melainkan negara yang mampu mengatasi krisis tanpa mengorbankan pilar-pilar utama demokrasi dan hak asasi manusia. Rekan-rekan mahasiswa, itulah konklusi dari materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang hukum tata negara darurat. Semoga rekan-rekan mahasiswa dapat memahami materi secara utuh. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk update materi-materi selanjutnya.